Assalamualaikum. Kali ini kita bakal kupas tuntas satu surat dalam Al-Quran yang pesannya, wah, relevan banget buat kita di zaman sekarang. Siap-siap ya, karena pembahasan ini bisa jadi bakal mengubah cara kita melihat apa sih yang benar-benar berharga dalam hidup. Oke, kita mulai langsung ya dengan satu pertanyaan yang mungkin agak nusuk. Gimana kalau semua hal yang kita kejar mati-matian, status, kekayaan, jabatan, itu semua ternyata nggak ada nilainya? Nah, inilah inti dari pembahasan kita. Untuk menjawab itu, kita harus mulai dari nama suratnya itu sendiri. Perhiasan. Kenapa? Karena di dalam satu kata ini, sebenarnya udah ada kunci buat ngebuka semua pesannya. Yap, az-zukhruf. Kalau diartikan langsung, artinya ya perhiasan atau emas. Simpel kan? Tapi, di dalam surat ini, maknanya itu jauh lebih dalam. Az-zukhruf itu jadi simbol buat semua kemewahan duniawi. Tahu kan, kilau-kilau yang sering bikin kita silau, sampai lupa mana yang beneran abadi. Nah, penting buat kita tahu, surat ini turunnya di Mekah. Kita tahu kan, Mekah zaman dulu itu pusat perdagangan, di mana status dan kekayaan itu segalanya. Jadi bisa dibayangin, pesan ini tuh kayak jelek banget buat mereka. Seolah-olah Al-Quran bilang, standar sukses kalian itu salah total. Nilai sejati itu bukan soal apa yang kamu punya, tapi apa yang kamu percaya. Jadi, apa sih masalahnya? Kenapa seorang nabi yang nggak kaya raya jadi problem besar? Nah, untuk ngerti ini, kita harus dengerin langsung komplainnya para pembesar Mekah waktu itu. Problem mereka tuh sebenarnya simple, tapi nunjukin banget cara berpikir mereka. Logikanya gini, kalau Tuhan mau kirim utusan, ya pasti yang dipilih orang paling top kan? Paling kaya, paling berkuasa, paling punya pengaruh. Lah ini, kok malah Nabi Muhammad, seorang anak yatim yang secara materi dan status itu sederhana banget. Buat mereka, ini nggak masuk akal. Dan protes mereka ini saking pentingnya sampai diabadikan langsung loh di dalam Al-Quran. Intinya mereka bilang gini, kenapa sih Al-Quran ini nggak turun ke orang hebat dari Mekah atau Taif aja? Kenapa harus Muhammad? Nah, di sini kita lihat jelas banget kan. Patokan mereka itu murni materi. Titik. Yang mereka lihat cuma harta, jabatan, dan garis keturunan. Mereka sama sekali buta sama hal-hal yang nggak kelihatan. Padahal justru itu yang paling penting. Karakter, ketakwaan, dan ya kebenaran wahyu itu sendiri. Oke, penolakan mereka keras banget. Tapi jawaban dari Allah jauh lebih telak. Jawaban yang langsung meruntuhkan semua logika mereka yang keliru itu. Bukannya ngeladenin debat soal siapa yang lebih kaya, Al-Quran justru melempar satu pertanyaan balik. Pertanyaan simpel, tapi dampaknya luar biasa. Langsung kena ke inti kesombongan mereka. Pertanyaannya begini, apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Jelep, bener-bener skakmat. Allah seakan-akan nanya, emangnya kalian panitia pembagi rahmat? Sejak kapan kalian yang nentuin siapa yang pantas dapat rahmat dariku? Apalagi soal kenabian. Dan dari pertanyaan itu, logikanya dibeberkan. Gini loh, Allah itu yang ngatur rezeki di dunia. Ada yang dibikin kaya, ada yang sederhana. Supaya apa? Supaya kita saling butuh, saling kerjasama, jadi satu sistem. Nah, coba pikir, kalau urusan duniawi aja itu mutlak kuasa Allah, apalagi urusan rahmat yang jauh lebih besar kayak kenabian. Jelas, rahmat Tuhan itu nilainya jauh di atas semua emas dan perak yang mereka kumpulin. Surat ini nggak berhenti di situ. Kita lalu diingatkan kalau pertarungan antara nilai duniawi versus nilai ilahi ini bukan hal baru. Ini tuh pola yang selalu ada, berulang terus sepanjang sejarah. Dan ini juga jadi semacam penghiburan loh buat Nabi Muhammad waktu itu. Dan juga buat kita sekarang. Caranya dengan nunjukin kalau nabi-nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu semua ngadepin masalah yang sama. Masyarakat yang silau sama materi. Jadi penolakan semacam ini tuh ya udah jadi bagian dari paket perjuangan. Coba kita lihat polanya ya. Nabi Musa, lawannya siapa? Fir'aun, simbol kekuasaan dan harta yang gak ada tandingannya. Nabi Isa datang dengan pesan soal rendah hati di tengah-tengah megahnya kekaisaran Romawi. Terus, Nabi Muhammad, seperti yang kita bahas, berhadapan langsung dengan para saudagar kaya Mekah. Polanya sama kan? Pesannya selalu konsisten. Nilai sejati itu melampaui semua gemerlap dunia. Nah, setelah ngebahas kritik soal materialisme, surat ini ngasih kita sesuatu yang lain, sesuatu yang positif. Bukan lagi kritik, tapi tawaran. Tawaran harta karun yang sebenarnya. Perhiasan abadi buat jiwa kita. Jadi, kalau perhiasan dunia itu cuma sementara, terus perhiasan yang abadi itu apa dong? Nah, surat Az-Zukhruf ini sendiri nawarin jawabannya. Surat ini ngasih kita beberapa perhiasan yang beda. Bukan lagi emas atau perak, tapi keutamaan-keutamaan spiritual yang bisa kita bawa sampai nanti.
Yuk kita intip beberapa perhiasan ini. Pertama, ada janji perlindungan di alam kubur buat yang rutin membacanya. Katanya bisa melindungi dari siksa dan himpitan kubur. Kedua, ada doa keselamatan pas lagi bepergian yang ada di ayat 13 dan 14. Dan mungkin yang paling kita butuhin, surat ini bisa jadi pelikur lara. Jadi pengingat kalau semua susah payah di dunia ini tuh nggak ada apa-apanya dibanding kebahagiaan abadi yang nunggu kita di surga. Jadi, setelah semua pembahasan ini, pertanyaannya balik lagi ke diri kita masing-masing. Di tengah dunia yang setiap hari nyodorin kita perhiasan baru, HP model terbaru, tren fashion yang ganti-ganti, postingan medsos buat naikin status, perhiasan abadi apa sih yang lagi kita kumpulin buat bekal perjalanan kita yang sebenarnya? Coba kita renungkan sama-sama.